Halo, selamat sore Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dan bagaimanakah sudut pandang dari editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis dan saya Gilang Pandutanaya. Selamat sore Mbak Uni. Sore Gilang, sore juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z. Semoga selalu sehat dimanapun berada. Mbak Uni, ada dua tema yang akan kita bahas. Yang pertama terkait OTT dari Wamenaker Emmanuel Ebenezer, dan yang kedua nanti terkait event dari Indonesia Summit di IDN Times ya. Kita ke tema yang pertama terlebih dahulu, Mbak. Melihat kemarin KPK melakukan OTT terhadap Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Melihat ini seperti apa, Mbak? Ya, sebenarnya saya udah membahasnya di program Ngobrol Seru ya, yang segera tayang sehari sesudah pengumuman OTT itu, yang OTT, istilah OTT kan dibantah ya oleh Ebenezer atau yang biasa dipanggil Noel ya, Wamenaker yang sekarang sudah diberhentikan ya. Nah, satu memang update yang terbarunya adalah bahwa KPK mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah mulai menerima itu di bulan Desember. Jadi yang bersangkutan ini kan dilantik sebagai Wamenaker itu 20 Oktober 2024. Kemudian dia kemudian di bulan kedua November dia mengetahui bahwa anak buahnya, timnya itu melakukan pemerasan ya, menerima suap ya terkait K3 terkait dengan sertifikat keselamatan yang K3 itu. Lalu kemudian justru bukannya kemudian membongkar itu dan membawa pelaku-pelakunya itu ke proses hukum, justru dia malah minta bagian ya, sehingga kemudian menurut data KPK bulan Desember 2024 itu yang bersangkutan menerima 3 miliar, kemudian ada motor Ducati dan ini kan melibatkan sampai sekarang ada 11 orang termasuk mantan Wamenaker yang menjadi tersangka, dan praktik ini sudah terjadi sejak 2019 tapi masih berlanjut sampai 2025. Jadi pemerintahan baru, kabinet Presiden Prabowo itu nampaknya masih ada dan sudah terbukti ada orang-orang yang bukan membuat situasi itu menjadi lebih baik, lebih anti korupsi seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo, tetapi justru melakukan hal yang sangat memalukan ya. Kenapa hal ini sangat memalukan? Tidak hanya karena yang bersangkutan datang dari luar, diharapkan orang dari luar birokrasi itu adalah orang yang lebih bersih, orang yang lebih punya semangat untuk mereformasi, untuk untuk memperbaiki borok-borok yang ada di birokrasi, tetapi justru ini sepertinya kemudian jadi pemimpin dari proses tersebut. Karena kenapa saya sebut pemimpin? Karena ya pangkat tertingginya adalah Wamenaker di situ ya, karena semua timnya sebelumnya itu sudah melakukan itu sejak 2019. Nah, ini pertama memalukan ya, memalukan. Kedua tentu kita ini benar-benar mencederai semangat anti korupsi yang tidak putus-putusnya disampaikan dalam hampir semua pidato Presiden Prabowo, termasuk pidato di DPR yang disampaikan 2 pidato di tanggal 15 Agustus, pidato kenegaraan, kemudian juga yang siang harinya pidato pengantar nota keuangan RAPBN 2026. Jadi pertumbuhan 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo sudah pasti menurut POV IDN Times tidak akan tercapai kalau praktik-praktik korupsi seperti ini masih berlangsung. Dan kami yakin bahwa apa yang terjadi yang kemudian menyeret Wamenaker, mantan Wamenaker, ini hanya puncak dari gunung es. Puncak gunung es, karena sebetulnya di hampir semua kementerian lembaga budaya korup itu ada. Tinggal sekarang ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan, ada yang belum ketahuan, dan menjadi pertanyaan, apakah misalnya waktu dibahas di Ngobrol Seru, apakah penangkapan ini menunjukkan keseriusan KPK. Ya, KPK mungkin sedang bersaing nih sama Kejaksaan Agung. Makanya expose-nya adalah wah itu 7 motor, 15 mobil, sport mahal-mahal. Ini biasanya KPK nggak melakukan seperti itu. Biasanya yang dipampangkan tuh orang-orangnya sesudah terjadi OTT atau penangkapan 24 jam diperiksa lalu disampaikan di public expose di depan media ya. Biasanya nggak sampai seperti itu, tapi belakangan kan Kejaksaan Agung tuh lagi demen tuh memampangkan barang bukti sampai tumpukan uang yang banyak banget ya. Jadi ini KPK tidak mau kalah, tapi nggak apa-apa, kita semangatin KPK.
nggak mau kalah tapi serius. Jadi tidak tebang pilih dan tidak khawatir, tidak ragu-ragu, tidak khawatir terhadap tekanan politik termasuk dari legislatif maupun dari eksekutif ya. Jadi ini bisa menjadi awal yang baik ya. Mudah-mudahan nggak cuma puas di sini. Kalau perlu sampai kemanapun aliran uangnya itu diungkap ya. Termasuk kalau ke level menteri, mantan menteri apa segala macam. Nah ini kan ada juga yang kasus yang di Kementerian Agama nih. Ya ini juga kita tunggu nih sebagaimana kelanjutannya. Kan terakhir cuma cekal doang, baru cekal nih, ya kan. Padahal ini kasusnya sebenarnya sudah lebih dulu, lebih lama. Cuman kayaknya di era Presiden Jokowi ini kayak kok jadi nggak ada kelanjutannya. Tapi kemarin bulan yang lalu sudah ada update, kita menunggu. Jadi jangan ragu-ragu ya. Dan karena pemberantasan korupsi yang konsisten dan ditunjukkan dengan tidak tebang pilih, itu kontribusinya sangat besar terhadap niat ingsun dari Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Karena apa? Karena yang bikin bocor itu adalah sikap-sikap dan praktik-praktik korup. Nah ini yang kita tunggu segera. Sangat menyedihkan Mbak ya, di tengah warga mencari pekerjaan, tapi justru wamenakernya. Kita ke topik kedua Mbak, Indonesia Summit ya, yang akan diselenggarakan nanti di tanggal 27 dan 28. Boleh dong Mbak, spoiler ini event-event ya, kita nih. Sesekali POV Time promo, tapi ini juga menarik ya teman-teman, dan teman-teman di sini masih terbuka kemungkinan untuk ikut menjadi peserta, dan pesertanya juga kalau kontak lewat redaksi bisa gratis ya. Di email aja ke email redaksi@idntimes.com. Jadi setiap tahun, dan ini adalah tahun yang ke-7 seingat saya, itu IDN sekarang itu awalnya idenya dari IDN Times ya, di Januari 2019 Indonesia Millennial Summit. Nah karena kemudian sukses, oversubscribe, artinya pesertanya banyak sekali, kemudian pembicaranya juga luar biasa, kualitasnya nomor 1, top notch. Kemudian kita jadikan acara rutin tiap tahun. Sempat 1 tahun itu tidak ada karena pandemik ya, 2021 ya. Karena kami tidak ingin mengadakannya secara online, karena lebih enak kalau secara luring atau offline. Maka kemudian tiap tahun diadakan. Nah tahun ini temanya adalah Thriving Beyond Turbulence. Artinya bagaimana kita tetap survive, tetap bisa maju, bertumbuh itu di tengah turbulensi. Turbulensi itu karena apa ya? Karena global juga banyak turbulensi ya. Terakhir tentu kebijakan Trump tarif itu membuat turbulensi ekonomi di semua dunia, termasuk di Indonesia ya, karena kita juga kena. Nah, turbulensi ekonomi itu memang paling berat, tapi ada turbulensi politik juga kan, geopolitik, perang di Ukraina, Rusia, kemudian di Middle East ya, itu yang pasti ada dampaknya dan sudah ada dampaknya terhadap ekonomi. Makanya kita mengambil tema tersebut ya, bagaimana kisah-kisah. Nah, narasumbernya ada dari menteri, ada Pak Rosan Roslani, Menteri Ketenagakerjaan, Pak Yasserli, kemudian ada openingnya oleh Menko Infrastruktur, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, karena ini juga menarik ya. Kemudian ada wamennya itu ada wamen SDM, ada wamen PU ya. Kemudian siapa lagi wamennya? Oh, ada menteri juga Ibu Mutia Hafiz ya, Menkom Digi Digital ya. Jadi semua narasumber baik dari pemerintah, juga, Profesor Sala Christy, wamen Dikti Ristek Science, itu ini juga juga bicara tahun lalu, dia juga bicara dan viral ya waktu itu. Nah banyak sekali yang lain-lainnya ya, yang dari swasta juga, terus ada Najwa Shihab, Raffi Ahmad, yang sejak tahun kedua itu kan kemudian ada peserta lain. Sehingga menjadi Indonesia Millennial and Gen Z Summit, kemudian sekarang Indonesia Summit by IDN, bukan lagi by IDN Times, karena IDN adalah nama grup, karena di situ nanti ada 8 panggung dari IDN Times, nama panggungnya itu adalah Visionary Leaders, yang muncul narasumber leaders dari semua sektor, pemerintah, publik, swasta, dari NGO ya, civil society, kemudian ada Stage Talent Trifecta, karena di IDN ini ada ICE, Indonesia Creator Economy,
di mana di situ nurturing kreator-kreator. Jadi tema-tema tentang yang seru dan update di dunia kreator, digital segala macam tuh akan dibahas di panggung Talent Trifecta. Nah, sementara di panggung Visionary Leaders tadi Thriving Beyond, bagaimana orang-orang narasumber ini menceritakan, termasuk ini CEO dari swasta yang top-top ya, menceritakan kisah mereka bisa survive dan bahkan berkembang di tengah suasana ketidakpastian karena turbulen politik dan ekonomi. Jadi teman-teman, acaranya 27-28 Agustus di Tribrata Dharma Wangsa ya. Jadi masih ada waktu buat kalian yang pengen banget untuk datang. Kalian bisa email ke redaksi @redakasi@idntimes.com untuk jadi mesti jelas namanya siapa, dari universitas mana atau lembaga mana, ingin diundang gratis untuk ikut serta di acara Indonesia Summit 2025. Jadi jangan ketinggalan karena kalian bisa ketemu langsung, mendengar langsung, belajar langsung dari narasumber-narasumber yang menginspirasi. Pengalaman yang berharga, atau bisa langsung cek dan follow di Instagramnya indonesia.summit ya, indonesia.summit. Jangan lupa untuk follow dan silahkan di email ya untuk mendapatkan tiket gratis juga. Mbak Uni, terima kasih di POV Times hari ini. Kita bertemu di POV Times selanjutnya. Salam sehat selalu.